Oke, halo semuanya, udah lama nih nggak bahas keycaps. Terakhir gue tuh pernah bahas si Press Play JSA Profile, terus pernah bahas juga Ion Caps-nya Keepsmart ya, dan itu udah cukup lama banget. So, di video kali ini gue bakalan bahas keycaps lagi, tepatnya adalah Canon Caps by Canon Keys. Jadi buat yang belum tahu, Canon Caps ini adalah brand keycaps dari Canon Keys. Kalau Canon Keys-nya sendiri mungkin udah pada nggak asing lah ya. Mereka itu vendor gede banget yang udah terkenal dan punya beberapa keyboard yang hype juga, kayak contohnya Bakeneko, terus ada Brutal, dan kalau yang legend itu dulu ada Satisfaction. Nah, jadi si Canon Caps ini punya beberapa model atau colorway, cuman yang bakalan gue bahas di sini spesifik tentang Canon Caps Earl Grey Lavender. Buat colorway yang lain harusnya secara kualitas bakalan sama-sama aja lah ya, atau berasal dari brand yang sama dan berada di level yang sama. Paling bedanya tuh cuman kittingnya doang. Jadi gue rasa Earl Grey Lavender di sini udah bisa mewakili kualitas dari si Canon Caps. Untuk harganya ini si Earl Grey Lavender nih dijual di $70 atau sekitar 1 jutaan belum termasuk tax dan shipping. Masuk sini kurang lebih total sekitar 1,5 jutaan lah ya. Tapi by the way, untuk harga $70 tadi itu bukan harga yang rata atau harga fix ya. Soalnya Canon Caps kan punya beberapa model dan colorway itu. Nah, harganya tuh ada yang beda-beda juga cuy. Ada yang 85, 80 dan juga 75, tergantung varian yang mana. Dan setahu gue semua Canon Caps itu cuma dijual dalam satu kit ya, jadi nggak dipisah-pisah kayak misalkan GMK, PBT Fans, EPBT, dan lain-lainnya yang biasanya tuh ada base kit, terus ada child kit atau fortis, terus ada spacebar kit, ada aesthetic kit, ada aksen, ada novelties, dan lain-lainnya. Tapi meskipun Canon Caps ini dijual dengan satu kit doang, dia kitnya tuh udah bagus banget karena udah lengkap banget. Ya contohnya kayak Earl Grey Lavender, di sini kita dapat key yang banyak banget, tapi banyaknya tuh banyak di jalan yang benar, nggak kayak merek Anu yang banyak tapi isinya aksen doang. Ya ini kompatibilitasnya luas banget, lewat mainstream udah jelas dilibas abis, Fortis sama Ortho aja bahkan support loh, walaupun buat Ortho dia nggak ada enter sama tab 1U sih. List kompatibilitasnya bakalan gue tampilin, kalian bisa pause aja kalau mau baca semua. Tapi tetap aja bakalan lebih baik kalau kalian cek detail spesifik layout keyboard yang kalian pakai. Butuh key apa aja dengan ukuran berapa, terus silahkan cocokkan dengan kit yang udah dikasih di websitenya Canon Keys. Oh ya, meskipun si Canon Caps ini udah kasih kitting yang bagus banget, tapi dia juga nggak pelit soal novelties karena di sini udah dapet novelties ya. Walaupun noveltiesnya biasa aja, tapi ya lumayan lah udah dapet novelties. Untuk spek umumnya dia ini PBT Daisaab Cherry Profile, dan untuk material PBT-nya sendiri dari segi ketebalan udah cukup oke sih. Gue baca di websitenya diklaim dia ini tebalnya di 1,45 mm ya, tapi pas gue ukur sendiri untuk ESC bagian bawah itu tebalnya cuma di sekitar 1,2 mm yang gue ukur pakai molar kaliper. Tebalnya ini kurang lebih 11-12 sama NK Cherry yang sama-sama di 1,2 mm, tapi mungkin kalau pakai dua angka di belakang koma bakalan beda sih. Ini mirip juga sama GMK yang tebelnya tuh di sekitar 1,3 sampai 1,4 mm kalau diukur pakai kaliper yang sama dengan posisi yang sama. Sedangkan untuk Xiaomi dan juga Senpo adalah yang paling tebal, yaitu sekitar 1,4 sampai 1,5 mm. Tapi jangan fokus banget sama angkanya ya, karena gue nggak yakin kaliper gue itu super akurat. Fokus ke selisihnya aja. Yang jelas di sini nggak berasa tipis kayak keycaps murah gitu. Gua koreksi deh. Sebenarnya mungkin tebal tipisnya bisa mirip sama keycaps murah ya, cuman secara density-nya kan kita nggak tahu, bisa aja berbeda. Nah terus untuk beratnya sendiri yang ESC1U ini gue udah timbang ada di sekitaran 1,4 hampir 1,5 gram ya, mirip banget sama NK Cherry. Tapi kalau sama GMK ya GMK tuh lebih ringan karena cuma ada di sekitar 1,1 gram. Dan kalau dibandingkan sama Xiaomi atau Senpo dia itu kalah jauh karena Xiaomi Senpo itu ada di sekitaran 1,8 gram. Tapi lagi-lagi jangan terlalu fokus sama angkanya ya, karena gue nggak yakin juga timbangan gue bakalan super akurat. Gue di sini ngukur itu biar bisa setidaknya sedikit menggambarkan aja tentang perbedaan antara satu keycaps dengan keycaps lainnya. Oke, terus soal sprue mark cuy, si Canon Caps ini punya sprue mark yang disimpan di bagian bawah atau di bagian dalam. Ini mungkin yang udah pegang GMK ataupun EPBT misalkan, mereka tuh kan punya sprue marks di bagian atas ya. Kadang kelihatan mengganggu, tapi emang begitu ya, karena itu tuh bekas potongan dari cetakan satu setnya. Dan setahu gue emang udah banyak sih keycaps yang simpan sprue marksnya itu di bagian bawah atau di bagian dalam ya, kayak contohnya Canon Caps ini, terus Senpo Xiaomi juga itu di bagian bawah atau dalam ya. Domiki Cherry juga kayak gitu, dan seinget gue Kikobo juga sama sprue marksnya di bagian bawah atau di bagian dalam. Tapi by the way ini hal sepele banget ya, maksud gue nggak usah gimana-gimana, ini gue ngejelasin cuman buat FYI aja sih.
Oke, sekarang kita lanjut bahas soal warnanya. Nah, si Canon Caps ini kan nggak semua colorway-nya itu pakai base color putih misalkan ya atau beige, tapi dia ini tidak menggunakan teknik reverse dye sub. Gue udah pernah bahas dikit entah di mana ya kalau dye sub itu permukaan plastiknya di print sesuatu entah buat legend ataupun buat ngewarnain. Sedangkan kalau reverse dye sub yang di print atau yang diwarnain adalah selain legendnya. Jadi di reverse dye sub, tulisan atau legend yang kalian lihat itu justru warna asli plastiknya, bukan hasil print-printan atau hasil injek-injekan tinta. Nah, kelemahan dari reverse dye sub biasanya bagian pinggirannya tuh agak belang, jadi warnanya nggak konsisten. Tapi karena Canon Caps ini nggak pakai teknik reverse dye sub, jadi dia tuh warnanya rata sampai ke samping-samping, bahkan sampai ke dalam-dalamnya juga. Jadi kalau warna abu ya sampai dalamnya juga abu-abu, yang ungunya pun begitu. So harusnya tekniknya adalah entah pas dari biji plastiknya udah dikasih pigmen warna atau pas dicairin dicampur sama pigmen warna. Jadi pas dia keluar dari cetakan si plastiknya udah berbentuk keycaps dan warnanya udah sesuai dengan warna yang diinginkan. Misalkan warna ungu ya pas keluar dari cetakan udah warna ungu gini keycapsnya. Paling yang perlu dicetak lagi atau diinjek tinta atau di print itu adalah si legendnya. Nah, di sini Canon Caps itu punya legend yang menurut gue udah oke banget sih karena sejauh pengamatan gue kelihatannya konsisten ya, nggak ada yang miring-miring atau yang alignment yang ngaco itu nggak ada, kelihatan rapi-rapi aja. Cuma emang di sini yang kelihatan banget adalah dia tuh punya font yang super bold ya. Buat selera gue jujur ini ketebelan sih, gue lebih suka kayak GMK atau Senpo Xiaomi gitu yang nggak terlalu bold, kelihatannya lebih pas aja. Tapi juga bagusnya di sini dia legendnya itu cukup sharp dan cukup mulus ya kayak Xiaomi Senpo atau bahkan di bawahnya double shot kayak GMK lah. Soalnya kalau kita lihat kayak misalkan NK Cherry ya dia tuh agak blur di bagian pinggirannya dan misalkan kayak KB Defense yang dye sub ya dia tuh masih nggak bener-bener mulus di bagian pinggirannya kayak agak pixelated gitu loh. Terus soal teksturnya, ini PBT terhalus yang pernah gue coba. Senpo Xiaomi KB Defense Dye Sub itu lebih kasar dikit dan punya feel yang ketiganya tuh mirip-mirip banget. Sedangkan untuk NK Cherry, dia tuh punya tekstur yang sedikit banget mirip GMK, tapi dengan finishing yang gue rasa lebih glossy, lebih mulus gitu. Jadi tetap aja lebih bertekstur GMK dan juga lebih grippy GMK. Emang kadang di Canon Caps ini gue ngerasa terlalu halus ya, tapi juga mungkin karena emang sehari-hari gue lebih sering pakai caps yang lebih bertekstur kayak misalkan Domiki, GMK, Xiaomi ataupun Senpo. Tapi di sini halusnya itu masih halus yang oke lah ya, nggak sampai nyusahin banget, sampai licin banget jari gampang kepleset gitu nggak juga. Cuma memang kalau gue pindah yang jomplang banget, misal dari GMK terus pindah ke sini itu harus adaptasi dulu bentar biar gripnya lebih dapat aja sih. Oke, terus gimana soal suaranya? Mari kita dengar typing testnya. Ya, dari apa yang gue denger sih dia ini masih cukup sekarakter sama GMK yang asik buat diajak lagi build meskipun suara spacebarnya emang kalah jauh sama GMK. GMK tuh suara spacebarnya, gue demen banget sih suara spacebarnya GMK. Dan kalau dibandingkan sama Xiaomi, Xiaomi itu kedengeran lebih deep, lebih bulat, lebih mendem suaranya. Sedangkan kalau dibandingkan sama NK Cherry itu kayak ada di tengah-tengah kali ya. Dia nggak seklek itu, tapi kalau dibilang deep kayak Xiaomi nggak juga, masih di bawahnya Xiaomi sih. Ya, overall si Canon Caps ini adalah keycaps yang menurut gua cukup oke semua sih. Cuman memang tidak ada sesuatu yang wow banget ya. Maksudnya kayak colorway aja ya dari semua Canon Caps yang gua tahu itu kayak nggak ada yang bener-bener nendang banget colorway-nya. Bagus sih bagus tapi ya biasa aja gitu, bagus doang. Kalau kalian suka warna abu, beige, krim-krim gitu, gue lebih rekomendasiin Xiaomi atau Senpo sih karena harganya jauh lebih murah dan tetap bisa dapat kualitas yang bagus juga. Kecuali kalau cari kitting yang super lengkap atau misal suka sama tekstur yang halus atau misal suka sama karakter suaranya Canon Caps, ya tentu saja bisa pilih Canon Caps.
Ya, gua rasa Canon Caps ini pengen jadi keycaps mainstream yang harganya di tengah-tengah ya. Karena dibilang mahal enggak juga, dibilang murah enggak juga. Bisa dibilang dia ada di mid budget kayak di tengah-tengah gitu loh. Tapi sekarang tuh di mid budget udah banyak pemainnya cuy. Ada PB Defense, terus yang baru kemarin apa ya? Ada Lineworks keycaps, terus ada WS keycaps, ada MW juga. Ada banyak banget. Dan menurut gua kekurangan dari Canon Caps ini kalau dibandingkan dengan yang tadi-tadi ya, itu dari segi colorway-nya yang menurut gua dia ini butuh ada refresh yang menggebrak banget atau butuh ada colorway yang wah banget. Soalnya ya kalau dibandingkan sama PB Defense, to be honest PB Defense tuh colorway-nya banyak yang lebih bagus-bagus, atau sama saudaranya dia deh yang sama-sama dijual di Canon Keys ya, ada Nice PBT. Nice PBT juga colorway-nya bagus-bagus. Jadi kayak dia butuh refresh dari segi colorway-nya aja sih, padahal baik quality-nya menurut gua udah oke banget. Ya, jadi paling itu aja yang bisa gue bahas seputar Canon Caps Earl Grey Lavender. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wih, Vertizen bisa berdiri, gak dipegangin.